Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa berlalu, di jalan utama kota Black Ferret, Han Li dan Si Chuangkong buru-buru berjalan menuju gerbang utara. Jika bukan karena takut menarik lebih banyak perhatian, mereka pasti sudah mengemudikan kapal terbang untuk melarikan diri. Saya khawatir sisa perjalanan tidak akan damai lagi. Han Li mengerutkan kening saat dia berbicara. Siapa yang tahu bahwa keberuntungan kita akan sangat buruk. Dari semua orang yang kita temui, kita hanya harus menghadapi tentara Black Ferret. Tapi itu baik-baik saja. Mari kita tinggalkan pegunungan Siwei secepat mungkin. Si Chuangkong merasa tidak beruntung lalu menghela nafas. Begitu mereka selesai berbicara, mereka berhenti pada saat bersamaan. Ekspresi mereka membeku saat mereka melihat ke depan seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Di depan jalan utama, di tengah kerumunan yang bergerak, ada seorang sarjana muda tampan yang mengenakan kerudung di kepalanya. Dia memegang gulungan di tangannya saat dia berjalan perlahan ke arah mereka. Han Li dan Si Chuangkong saling memandang, dan keduanya tertawa getir di dalam hatinya. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang ini, dia bukanlah orang asing. Itu adalah Raja Black Ferret yang terkenal. Langkah kaki Raja Black Ferret santai, dan auranya tenang. Tidak ada sedikit pun fluktuasi pada tubuhnya, dan dia terlihat persis seperti seorang sarjana di dunia sekuler. Senyum tipis tergantung di wajahnya, dan dia tampak tidak berbahaya. Ketika dia berjalan mendekat, dia memegang gulungan itu di tangannya. Dia membungkuk sedikit ke arah Han Li dan Si Chuangkong, dan mengambil inisiatif untuk berbicara. Pangeran ke-13, Anda telah menghiasi kota Black Ferret dengan kehadiran Anda. Saya minta maaf karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Si Chuangkong hanya berhenti sejenak, dan senyum hangat muncul di wajahnya juga. Dia dengan hormat membungkuk kembali dan berkata, "Senior, kamu terlalu baik." Han Li sedikit mengernyit, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya membungkuk juga. Ini bukan tempat untuk berbicara, dan ini bukan cara kota Black Ferret saya memperlakukan tamunya. Mengapa Anda tidak mengambil beberapa langkah dan duduk di istana Yuxiu saya? Senyuman di wajah Raja Black Ferret menjadi sedikit lebih tulus saat dia mengundang mereka. Kalau begitu aku harus menyusahkanmu. Han Li dan Si Chuangkong tidak punya ruang untuk menolak, jadi mereka hanya bisa setuju. Mendengar ini, Raja Black Ferret tersenyum dan berkata, "Tolong." Dengan lambaian tangannya, ketiganya secara bersamaan menyala dengan cahaya hitam. Kemudian, pemandangan berubah, dan mereka sampai di taman hijau yang menempati area yang sangat luas. Di dalam taman, bunga dan tanaman eksotis tersebar di mana-mana, dan bebatuan yang bergerigi menghiasi tanah. Hutan lebat dan bambu tinggi mengarah ke jalan yang sunyi dan terpencil, dan kicauan merdu burung terdengar di tengah kesunyian yang anggun. Selain itu, ada banyak paviliun yang tersebar di sekitar taman, dan desainnya sangat indah dan unik. Dapat dikatakan bahwa setiap langkah yang diambil adalah sebuah pemandangan yang sangat indah. Saat mereka masuk lebih dalam ke taman, pemandangan di taman benar-benar berubah drastis. Bagian pertama diisi dengan warna-warna semarak musim semi, sedangkan bagian kedua menjadi pemandangan salju yang turun berbalut riasan perak. Ada segala macam binatang langka dan aneh di tengah, dan itu sangat aneh. Senior Musang Hitam, saya sudah lama mendengar bahwa Anda telah membangun Grand Triumph Garden di kota Musang Hitam. Pemandangan di dalamnya menyenangkan, dan ada 4 musim pemandangan. Sekarang setelah saya melihatnya, itu benar-benar luar biasa. Si Chuangkong sedikit tertinggal saat dia berbicara. Pemandangan pedesaan hanya kasar. Bagaimana bisa dibandingkan dengan pemandangan kota Sun Ye? Raja Musang Hitam berkata, tapi matanya bersinar dengan sedikit kebanggaan.
Tak satu pun dari mereka menyebutkan konflik dengan Black Weasel Army dan putranya, dan mereka hanya mengobrol sepanjang jalan sampai tiba di depan gedung Vermilion. Pangeran ke-13, mari kita bicara di Aula Lonceng Roh. Rekan Lee, tolong pindah ke Aula Mata Air dan minum teh. Apakah tidak apa-apa? Raja Black Weasel berhenti di depan Aula Vermilion dengan atap kaca, saat berbicara. Tatapan Han Li sedikit menyempit saat dia melihat si Chuan Kong, dan yang terakhir diam-diam mengangguk padanya. Seperti yang kamu katakan, senior musang hitam, kata si Chuan Kong sambil tersenyum. Setelah dia selesai berbicara, Han Li dipimpin oleh seorang pelayan istana yang cantik di depan aula, dan mereka berjalan melewati banyak koridor yang berliku menuju Springwater Hall. Di sisi lain, si Chuan Kong mengikuti Raja Musang Hitam ke istana Yuxiu. Setelah memasuki balai mata air, sudah ada pelayan istana yang menyajikan teh. Han Li kemudian duduk dengan tenang di aula dan dengan hati-hati mencicipi tehnya. Di sisi lain, di Spirit Bell Hall, si Chuan Kong mengikuti Raja Musang Hitam ke aula satu demi satu. Pintu aula perlahan tertutup, dan ekspresi si Chuan Kong seperti biasa, tetapi keringat samar-samar keluar dari punggungnya. Dia melihat ke sekeliling bagian dalam aula, dan dia memperhatikan bahwa tempat ini sepertinya bukan tempat untuk mendiskusikan masalah, tetapi lebih seperti ruang belajar. 2/3 dari seluruh ruang aula ditempati oleh rak buku eboni yang lebar, dan di atasnya tertata rapi dengan buku-buku hijau yang berjumlah ratusan ribu. Setelah si Chuan Kong sebentar mengalihkan pandangannya ke sana, dia memperhatikan bahwa sebagian besar dari buku-buku ini adalah kumpulan puisi dan adat istiadat umum, dan bahkan ada kitab suci Tao dan Buddha yang tercampur di dalamnya. Hampir tidak ada teknik kultivasi. Di dinding aula, ada beberapa kaligrafi yang digantung dengan indah, dan kebanyakan dari mereka adalah puisi kuno dan beberapa ramalan agama Buddha dan Taoisme. Tulisan tangannya hanya bisa dikatakan netral dan mantap, dan tidak bisa dikatakan memiliki banyak gaya. Minat senior musang hitam elegan, dan tulisanmu kuat. Aku mengagumimu, si Chuan Kong dengan paksa menekan ketidaknyamanan di hatinya dan memuji. Di tempat terpencil ini, hanya ada orang tidak beradab yang makan daging mentah dan minum darah. Hanya ada sedikit orang yang memiliki mata tajam seperti Pangeran ke-13. Pantas saja kita merasa seperti teman lama pada pandangan pertama, haha, Raja Musang Hitam tertawa terbahak-bahak. Itu benar, aku memiliki beberapa konflik dengan putramu di kota sebelumnya, dan itu benar-benar, sebelum si Chuan Kong selesai berbicara, Raja Musang Hitam melambaikan tangannya dan memotongnya. Ini hanya pertengkaran kecil, jangan pedulikan itu. Mengapa saya mengundang Anda ke istana Yuxiu saya untuk masalah sekecil itu? Ekspresi Raja Black Weasel berubah serius saat dia melihat si Chuan Kong dan berkata perlahan seolah ada makna yang lebih dalam dari kata-katanya. Karena ini bukan untuk masalah kecil, maka itu pasti untuk sesuatu yang besar kan? Si Chuan Kong bertanya dengan ekspresi yang sedikit serius. Hehe, Pangeran ke-13 adalah orang yang cerdas, jadi aku tidak akan bertele-tele. Saat ini, karena masalah warisan di Sun City, telah menyebabkan seluruh provinsi Sein berada dalam situasi yang bergejolak. Banyak kekuatan membuat pilihan mereka secara terbuka dan diam-diam. Meskipun pegunungan 10 masalah kami terletak di daerah terpencil dan selalu diabaikan, tidak dapat dihindari bahwa kami akan terpengaruh ketika saatnya tiba. Oleh karena itu, saya harus membuat rencana secepat mungkin, kata Raja Musang Hitam sambil berjalan ke rak buku dan meletakkan kembali buku itu di tangannya. Klan Sein selalu merahasiakan masalah warisan, dan aku tidak punya niat untuk memperjuangkannya. Saya hanya tidak menyangka bahwa setelah meninggalkan provinsi Sein begitu lama, masalah ini telah mencapai tahap seperti itu ketika saya kembali baru-baru ini, kata si Chuan Kong sambil menghela nafas. Karena kamu adalah mutiara,
dimanapun kamu menempatkan dirimu, akan selalu ada hari ketika kamu akan bersinar. Bahkan jika Pangeran ke-13 tidak kembali ke Provinsi Sein, kamu masih tidak dapat menghindari perhatian orang lain, kata Raja Musang Hitam dengan senyum tipis. Secara alami, Si Chuankong tahu bahwa Raja Black Weasel menyiratkan sesuatu. Dia mengangkat alis dan berkata dengan sedikit terkejut, "Mengapa kamu berkata begitu, Senior Musang Hitam?" Seperti yang diketahui semua orang, di antara 13 putra Saint Lord, Pangeran pertama, Si Zanfeng, memiliki pengaruh paling besar dan terkuat. Satu-satunya yang bisa bersaing dengannya adalah Pangeran ketiga, Si Pokong, yang memiliki bakat terbesar. Apalagi kamu dan Pangeran ketiga dari ibu yang sama, jadi kamu memiliki hubungan yang dekat. Oleh karena itu, dunia luar tahu bahwa Anda pasti berada di bawah komando Pangeran ketiga, kata Raja Musang Hitam dengan mata berbinar. Begitu, Senior Musang Hitam ingin menggunakanku untuk bertaruh pada kakak ketigaku. Si Chuankong berkata saat dia menyadari. Sebelum saya menerima perintah Pangeran pertama untuk membunuhnya, saya berencana untuk bertaruh padanya. Lagi pula, keuntungan yang dia janjikan terlalu besar. Namun, ketika saya mengetahui bahwa Anda dan pengikut Anda membunuh Jenderal Berbulu Dua, Badak Emas, satu demi satu, pikiran saya terguncang, lanjut Raja Musang Hitam. Si Chuankong sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Raja Musang Hitam telah salah memahami identitas Han Li. Dia tiba-tiba teringat bahwa Han Li mengatakan bahwa dia merasakan aura kuat lainnya ketika dia melarikan diri dari Golden Rhino. Senior Musang Hitam, apakah kamu membantu kami di perbatasan sebelumnya sehingga Badak Emas tidak terus mengejar kami? Si Chuankong bertanya. Betul. Padahal, sebelumnya, aku selalu memperhatikan gerak-gerikmu. Namun, saya awalnya ingin menunggu sampai Anda dipaksa untuk menggunakan semua kemampuan Anda dan binasa sebelum mengambil keuntungan. Namun, setelah saya melihat Anda melarikan diri darinya 2 kali, saya berubah pikiran. Saya memutuskan untuk melindungi Anda dan beralih ke Pangeran ketiga. Tapi sekarang, Raja Musang Hitam tiba-tiba berhenti berbicara dan menatap Si Chuankong dengan tatapan merenung. Si Chuankong langsung merasakan seluruh tubuhnya tegang. Namun, dia segera santai dan menatap Raja Musang Hitam dengan tenang. Karena sudah sampai seperti ini, situasinya tidak bisa lebih buruk lagi. Haha, setelah melihat dirimu yang sebenarnya, aku memutuskan untuk bertaruh padamu, Pangeran ke-13, kata Raja Musang Hitam sambil tertawa keras. Si Chuankong merasa bahwa dia tidak berani mempercayai telinganya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Kamu ingin bertaruh pada saya? Kenapa? Jika aku mengatakan itu karena Pangeran ke-13 memiliki bakat yang bagus, aku akan membalas budi. Apakah kamu percaya padaku? Raja Musang Hitam menarik senyumnya saat bertanya. Senior, kamu. Si Chuankong menggelengkan kepalanya tanpa ragu dan ingin mengatakan sesuatu. Pangeran ke-13 memiliki potensi besar. Hanya saja belum menunjukkannya. Selain itu, untuk mendapat dukungan dari punggawa seperti itu dan dibunuh oleh Pangeran pertama dengan segala cara, itu sudah menjelaskan banyak hal, kata Raja Musang Hitam sambil tertawa. Senior Musang Hitam berani dan kuat. Aku mengagumimu. Si Chuankong tersenyum dan berkata perlahan. Karena Pangeran ke-13 tidak keberatan, mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih praktis, Raja Musang Hitam berkata sambil tersenyum. Waktu berlalu, dan setengah hari telah berlalu. Han Li sedang minum teh di Springwater Hall. Selama ini, tidak ada yang datang untuk berbicara dengannya. Hanya beberapa pelayan istana yang memesona yang terus menuangkan teh untuknya. Wajahnya setenang air, tapi hatinya dalam kekacauan. Dia sangat khawatir. Tepat ketika kesabarannya hampir habis dan dia hendak mendobrak pintu, dia melihat Si Chuankong dan Raja Musang Hitam berbicara dan tertawa saat mereka berjalan masuk dari luar aula. Mereka tampak menikmati suasana.
Jarang kota Musang Hitam kedatangan tamu. Tinggallah di istana Yuxiu untuk sementara waktu dan biarkan aku melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Mengenai masalah kembali ke kota Benteng Agung, jangan terlalu khawatir. Aku akan mengaturnya, kata Raja Musang Hitam sambil tersenyum. Kalau begitu aku harus menyusahkan senior Musang Hitam, kata si Chuan Kong sambil tersenyum. Han Li meragukan semua yang terjadi setelah dia bertemu dengan Raja Musang Kegelapan, tapi dia tidak bertanya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa terobosannya telah menarik perhatian para Raja Binatang Iblis ini, menyebabkan dia diburu. Tetapi sekarang, dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Si Chuan Kong tampaknya menjadi sasaran pengejaran mereka. Sebagai salah satu dari 10 masalah, Raja Musang Kegelapan sangat sopan kepada si Chuan Kong, yang seharusnya ada hubungannya dengan identitasnya. Tapi si Chuan Kong sepertinya tidak berniat menjelaskan, jadi dia tidak bertanya. Tapi bagaimanapun juga, dia saat ini berada di pegunungan 10 masalah, dan pilihan terbaiknya adalah mengandalkan si Chuan Kong. Dia akan membuat rencana setelah meninggalkan tempat ini. 3 hari kemudian, Han Li dan si Chuan Kong melewati saluran perdagangan rahasia antara Dark Ferret City dan Grand Dominance City, dan berangkat ke Grand Dominance City. Beberapa bulan kemudian, di selatan domain infernal, ada barisan pegunungan yang panjang dan curam yang terbentang di antara pegunungan 10 bencana dan dataran segel besar seperti parit alami. Di tengah pegunungan, ada tembok kota besar yang tingginya ratusan meter. Dindingnya dibangun dengan batu-batu hitam, dan rune yang rumit terukir di atasnya. Ada kabut tipis yang menyelimuti mereka, membuat mereka tampak abu-abu dan berkabut. Di atas tembok, samar-samar orang bisa melihat papan horizontal besar dengan 3 kata tertulis di atasnya, kota yang mendominasi. Di bawah papan horizontal ada pintu lengkung besar, dan di setiap sisi ada pintu samping yang sedikit lebih kecil. Di antaranya, pintu utama dan gerbang kota di sebelah kiri ditutup, dan hanya pintu kanan yang terbuka. Kedua belah pihak dijaga oleh tim tentara iblis dengan baju besi hitam pekat. Ada beberapa pejalan kaki di dekat pintu, dan terlihat sangat sepi. Di jalan di luar kota, semakin jauh dari kota, semakin sepi. 2 sosok berjalan bersama, dan perlahan berjalan ke arah mereka. Salah satunya tinggi dan kokoh, dengan kulit gelap dan penampilan kasar. Ada tanduk hitam di antara alisnya, dan dia mengenakan armor kulit berwarna hijau. Orang lain tidak setinggi yang pertama, dan penampilannya sangat mirip dengan manusia, tetapi ada beberapa sisik emas di kedua sisi pipinya, dan ada juga beberapa jejak ras iblis. Saudara Si, mengapa kita tidak memasuki kota dengan kelompok pedagang yang diatur oleh Raja Musang Kegelapan tadi? Mengapa kita berpisah di tengah jalan sebelum memasuki kota? Pria dengan sisik emas di pipinya bertanya. Kakak Li, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Meskipun kota yang mendominasi memiliki urusan bisnis dengan Raja Musang Kegelapan, bagaimanapun juga itu masih merupakan kesepakatan pribadi. Itu bukan sesuatu yang dapat diungkapkan kepada publik. Identitasku istimewa, jadi semakin tidak pantas bagiku untuk terlibat, pria jangkung itu menjelaskan. Kedua orang ini tidak lain adalah Han Li dan si Chuan Kong yang telah kembali dari pegunungan Si Wei. Saat mereka berbicara, keduanya tiba di gerbang kota dan segera dihentikan oleh penjaga kota. Hapus ultimatumnya. Pemimpin ras iblis, yang terlihat seperti serigala iblis, mengulurkan tangannya saat berkata kepada keduanya. Si Chuan Kong menyeringai, dan dengan memutar pergelangan tangannya, dia mengeluarkan 2 token batu giok hitam seukuran telapak tangan lalu menyerahkannya. Prajurit ras Demon mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati sejenak. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Han Li dan si Chuan Kong dan bertanya, ini adalah ultimatum yang dikeluarkan oleh Serene Mountain Crown Residence. Itu sangat jauh dari kota dominasi, jadi mengapa mereka masuk dari sini?
Kita semua menjalankan tugas untuk Tuan. Tidak peduli seberapa jauh, kita harus melakukannya, kan? Si Chuan Kong tersenyum saat berkata, tidak ada masalah dengan ultimatum. Masuklah. Prajurit ras iblis lalu mengembalikan 2 token giok hitam. Terima kasih. Si Chuan Kong buru-buru berterima kasih padanya dan membawa Han Li ke dalam gua. Setelah berjalan melewati pintu, si Chuan Kong menyerahkan token giok kepada Han Li dan berkata, di masa depan, kita perlu menggunakan item ini. Kamu harus membawanya. Ada apa dengan Serene Mountain Crown Residence pada ultimatum? Han Li mengambil token giok lalu bertanya. Wilayah suci berbeda dari dunia abadi. Meskipun ada berbagai faksi, mereka umumnya mengikuti ayahku sebagai tuan. Di bawahnya, ada beberapa adipati, markuise, dan earl yang memerintah berbagai wilayah. Hitungan Gunung Serene adalah salah satunya. Si Chuan Kong menjelaskan, kalau begitu kamu adalah putra Raja Iblis. Kamu seharusnya menjadi raja, kan? Han Li mengangguk. Di wilayah suci, garis keturunan itu penting, tetapi kekuatan tetap yang paling penting. Untuk mendapatkan gelar raja, kultivasi seseorang setidaknya harus berada di alam dewa surgawi agung. Seseorang juga harus memiliki sejumlah layanan berjasa atau dukungan dari sebuah faksi. Saya tidak memiliki wilayah sekarang, jadi tentu saja, saya tidak memiliki gelar. Namun, saya dapat menggunakan sebagian besar sumber daya dari Fast Origin House. Si Chuan Kong tersenyum pahit. Jadi begitu. Han Li mengangguk dan berkata. Ketebalan tembok kota jauh melebihi ekspektasi Han Li. Pintu masuk di bagian bawah sebenarnya panjangnya ratusan kaki. Keduanya perlahan berjalan keluar dari gerbang kota. Tidak ada lagi penghalang di atas kepala mereka. Langit tiba-tiba cerah, dan itu membuat orang merasa tercerahkan. Namun, begitu Han Li melangkah keluar dari gerbang kota, dia tidak bisa menahan alisnya sedikit. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Ki iblis di kota beberapa kali lebih padat daripada di luar kota. Meskipun Han Li telah lama menemukan bahwa ki iblis di utara semakin padat semakin ke utara dia pergi, intensitas ki iblis di kota masih membuatnya lengah. Ketika kota besar ini pertama kali dibangun, Grandmaster Formasi Wilayah Suci diundang untuk meningkatkannya sehingga dapat menampung ki iblis di dunia. Bahkan jika kita pergi lebih jauh ke utara, ki iblis mungkin tidak lebih padat daripada di dalam kota, kata si Chuan Kong sambil tersenyum ketika dia melihat ekspresi aneh di wajah Han Li. Dibandingkan dengan kota besar ini, barisan pegunungan Siwei memang merupakan daerah tandus dengan ki iblis yang tipis. Han Li mengangguk. Kakak Li, apakah kamu terbiasa dengan perubahan ki iblis? Jika Anda tidak terbiasa, saya punya ki Siling Pil di sini. Ini dapat membantu Anda menyegel ki iblis di tubuh Anda, kata si Chuan Kong. Tidak apa-apa, sejauh ini tidak banyak ketidaknyamanan, Han Li menggelengkan kepalanya. Itu benar. Lagi pula, saudara Li sudah menjadi kultivator alam Dewa Tai. Bahkan jika kamu tidak melawan sedikit ki iblis ini, itu tidak akan banyak mempengaruhimu, kata si Chuan Kong sambil tersenyum. Di dalam gerbang kota ada lapangan terbuka. Ada jalan batu yang langsung menuju pusat kota. Bangunan di kedua sisinya padat dan semakin dekat ke tengah, semakin tinggi bangunannya. Gaya arsitektur seluruh Grand City relatif unik. Sebagian besar rumah dibangun dengan batu-batu hitam. Kubah dan atap runcing adalah yang utama. Sangat jarang melihat bangunan puncak gunung yang biasa terlihat di dunia abadi. Selain itu, ada banyak pahatan indah di dinding dan atapnya. Yang paling umum adalah patung binatang aneh. Di antaranya, tidak ada kekurangan wanita iblis dengan sayap di punggung. Singkatnya, Han Li kagum saat melihatnya. Di jalanan dekat gerbang kota, hanya ada sedikit toko. Kebanyakan adalah usaha kecil dengan perawakan rendah. Orang yang lewat juga putus asa dan tampak agak suram. Namun, semakin jauh pergi ke kota,
semakin banyak orang di jalan dan semakin hidup. Apakah kita akan langsung ke rumah tuan kota untuk meminjam formasi teleportasi? Han Li bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Ada cabang Fast Origin House di Grand City. Ayo pergi ke sana dulu, kata si Chuan Kong sambil tersenyum. Ketika Han Li mendengar ini, dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di kandang binatang di kota. Mereka menghabiskan sejumlah uang untuk menyewa kereta binatang. Pengemudi kereta mengantar sampai ke utara kota. Saat mereka melewati kota, Han Li melihat sebuah gedung tinggi yang menempati area luas di kejauhan. Itu tersembunyi di taman hijau. Itu seharusnya rumah tuan kota, kan? Han Li bertanya. Iya, itu rumah tuan kota. Tuan kota saat ini adalah Markis Tiandao, kata si Chuan Kong setelah melihat sekilas. Markis Tiandao, Han Li bingung. Tuan kota dari kota biasa paling banyak adalah hitungan, seperti Earl of Bravery atau Earl of Kinglin. Grand City berbeda dari kota-kota lain. Itu bertanggung jawab untuk menjaga hutan belantara selatan dan mencegah pegunungan 10 masalah agar tidak menyerang. Itu sebabnya dijaga oleh seorang markis. Faktanya, wilayah di sebelah utara Grand City juga berada di bawah yurisdiksinya, jelas si Chuan Kong. Jadi seperti itu, gumam Han Li sambil mengangguk. Gerbong binatang itu mengitari rumah tuan kota dan berubah menjadi jalan yang sangat megah. Di kedua sisi jalan, ada deretan bangunan megah yang menjual harta karun dan pil ajaib. Begitu memasuki jalan, kerumunan langsung menjadi lebih padat. Kereta binatang tidak punya pilihan selain memperlambat dan perlahan membawa keduanya. Awalnya kusir ingin mengenalkan mereka pada toko-toko di jalan dan memperkenalkan pada toko-toko yang menjanjikan akan memberinya bonus. Namun, setelah beberapa kata, dia menyadari bahwa pria berkulit gelap itu tidak asing dengan kota Dominans, jadi dia menutup mulutnya. Sepanjang jalan, si Chuan Kong memberi Han Li penjelasan rinci tentang banyak toko yang dia lihat di sepanjang jalan. Penjelasannya kasar dan terperinci. Kakashi, kenapa kamu begitu akrab dengan kota ini? Han Li bertanya dengan tatapan ingin tahu di matanya. Si Chuan Kong tidak memberikan jawaban langsung. Sebaliknya, dia mengirimkan suaranya sebagai jawaban. Ketika saya pertama kali terlibat dalam bisnis Fast Origin House, saya mulai di Grand City. Itulah mengapa saya tahu banyak tentang Ten Troubles Mountain Range. Sepertinya ini adalah base camp Brotersi, kata Han Li dengan anggukan. Kamu bisa mengatakan itu, kata si Chuan Kong sambil menyeringai. Saat mereka berdua sedang bercakap-cakap, sebuah bangunan 7 lantai muncul di seberang jalan. Bangunan itu juga memiliki atap yang runcing, dan terdapat ukiran yang rumit yang menghiasinya. Ada juga plakat yang tergantung di atap bertuliskan, rumah asal luas. Saat kereta yang ditarik binatang itu mendekat, Han Li berpikir bahwa mereka akan tiba di tempat tujuan. Namun, si Chuan Kong hanya melirik gerbang Fast Origin House sebelum mengarahkan kusir untuk melanjutkan perjalanan. Kenapa kamu tidak masuk ke Fast Origin House? Han Li mentransmisikan suaranya dengan alis berkerut. Iya. Si Chuan Kong agak ragu-ragu. Kakashi, aku setuju untuk kembali ke kota Yang Ye bersamamu, tapi ini bukan satu-satunya cara. Jika kamu sengaja menyembunyikan sesuatu dariku, maka aku tidak akan bisa bepergian denganmu lagi. Mengapa kita tidak berpisah di sini? Han Li mentransmisikan suaranya sebagai jawaban. Tidak perlu terburu-buru, Saudara Li. Biarkan saya duduk dulu, lalu saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda secara detail. Si Chuan Kong mentransmisikan suaranya sebagai jawaban. Han Li tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan, dan dia hanya mengangguk setelah beberapa saat merenung.